Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Mitun Cakarmurti. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di Resto Omah Joglo yang berjudul Implementasi Bauran Pemasaran Produk pada Resto Omah Joglo, Karawang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra Savitri SEMM selaku dosen pembimbing dari kampus dan Bapak Eko Heri Rustam Haji selaku pembimbing lapangan pada saat saya kerja praktek. Baik, langsung saja ke materi. Latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi, yaitu berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia bisnis atau di dunia kerja. Alasan saya memilih Resto Omah Joglo sebagai tempat kerja praktek saya yaitu karena Resto Omah Joglo memiliki banyak produk yang enak, unik, dan menarik, tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui produk tersebut, bahkan tidak mengetahui keberadaan Resto Omah Joglo. Maka harus dilakukan strategi pemasaran khususnya produk. Gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan yaitu Resto Omah Joglo. Resto Omah Joglo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kuliner yang mengambil konsep tradisional Jawa, khususnya Jogja. Resto Omah Joglo berdiri pada bulan Februari tahun 2016 dan didirikan oleh Bapak Haji Wirasmo dan istrinya Ibu Hajah Farida Wirasmo. Alamat Resto Omah Joglo yaitu di Perum Puri Teluk Jambe, Blok A1, nomor 53-54 Teluk Jambe, Karawang. Jenis perusahaan yaitu perdagangan, jumlah karyawan yaitu 16 termasuk pemilik, dan produknya adalah makanan, minuman, dan cemilan. Dan berikut adalah logo dari perusahaan Resto Omah Joglo, Karawang. Selanjutnya tinjauan pustaka. Manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengatur, mengkoordinir, dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer atau orang yang memiliki wewenang manajerial melalui orang lain untuk mencapai atau mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen pemasaran adalah suatu proses atau kegiatan yang saling berkaitan dan terstruktur mulai dari perencanaan, proses analisis, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, hingga pemasaran produk atau jasa sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran pemasaran adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin dalam melakukan tugas pemasarannya. Selanjutnya, tujuan dan metode kerja praktek. Tujuan kerja praktek yaitu untuk memenuhi syarat mata kuliah kerja praktek, menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal kerja di dunia bisnis sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan implementasi bauran pemasaran yang dilakukan oleh Resto Omah Joglo, khususnya produk, dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan serta pelayanan. Metode kerja praktek. Metode kerja praktek dilakukan secara langsung di lapangan yang dimulai dari tanggal 20 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari tahun 2020. Data diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pegawai Resto Omah Joglo serta pengamatan langsung melalui kegiatan kerja praktek yang dilakukan kurang lebih selama 1 bulan. Proses kerja praktek dilakukan di bawah pengawasan dari pembimbing lapangan yaitu Bapak Eko Heri Rustam Haji dan juga pembimbing dari kampus yaitu Ibu Citra Savitri SEMM, sehingga prosesnya terstruktur dan juga terarah. Tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktek yaitu selama kerja praktek, saya mengerjakan tugas-tugas manajer Resto Omah Joglo seperti membuat SOP atau standar operasional prosedur untuk para karyawan resto, membuat berbagai desain untuk acara,
memperbaiki software yang dimiliki oleh Resto Omah Joglo Karawang, serta membuat perencanaan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu rencana jangka pendek yang akan dilakukan oleh Resto Omah Joglo yaitu akan melakukan pembuatan konten marketing. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama yang saya lakukan selama kerja praktek yaitu membuat job desk untuk karyawan, membuat standar operasional prosedur untuk karyawan, selanjutnya menerapkan sistem informasi manajemen yaitu Rene Kasir yang digunakan untuk mencetak struk dan merekap penjualan harian serta penjualan bulanan. Selanjutnya membuat berbagai desain untuk berbagai acara. Tugas pendukung yang saya lakukan selama kerja praktek yaitu yang pertama melakukan pelayanan kepada tamu resto, yang kedua membantu barista membuat minuman, yang ketiga membantu koki membuat cemilan, yang keempat mengantarkan pesanan ke meja tamu, dan yang terakhir yaitu membantu membereskan area resto saat resto akan tutup. Selanjutnya permasalahan dan solusi. Permasalahan yang saya temukan selama kerja praktek di Resto Omah Joglo yaitu produk yang dimiliki oleh Resto Omah Joglo cukup banyak, unik, juga bervariasi. Tetapi banyak masyarakat yang berada di sekitar Teluk Jambe pun tidak mengetahui produk yang dimiliki oleh Resto Omah Joglo. Bahkan ada juga yang tidak mengetahui keberadaan Resto Omah Joglo. Hal ini disebabkan karena perubahan jam operasional ketika Resto Omah Joglo beralih dari kafe angkringan menjadi resto. Sedangkan tidak ada promosi yang dilakukan atas perubahan tersebut. Dari permasalahan tersebut, Resto Omah Joglo memberi solusi yaitu membuat strategi marketing dengan menggunakan konsep 4P. Dari segi produk, yaitu yang pertama online promotion. Strategi pemasaran online harus dilakukan oleh Resto Omah Joglo agar banyak masyarakat yang mengetahui produk yang dimiliki oleh Resto Omah Joglo. Pemasaran online ini dilakukan dengan cara memposting foto atau video ke akun Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya agar masyarakat mengetahui produk yang dimiliki oleh Resto Omah Joglo. Dan juga ketika ada perubahan jam operasional atau acara-acara tertentu bisa diposting di akun Instagram atau Facebook tersebut agar masyarakat lebih mengetahui info-info tentang Resto Omah Joglo. Yang kedua, pergantian menu. Resto Omah Joglo sering melakukan perubahan menu karena banyak menu yang disukai dan yang tidak disukai. Ketika ada menu yang disukai, maka Resto Omah Joglo akan menambah kuantitas dari menu tersebut agar masyarakat atau pelanggan dapat menikmati menu tersebut dan tidak kehabisan. Ketika ada menu yang tidak disukai oleh pelanggan, maka Resto Omah Joglo akan mengubah menu tersebut atau menghapusnya. Ketiga, kerjasama dengan online food. Kerjasama ini akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Resto Omah Joglo agar konsumen yang ingin menikmati menu dari Resto Omah Joglo tidak harus datang ke Resto Omah Joglo, tetapi cukup dengan memesan saja di aplikasi online food tersebut. 4. Kerjasama dengan chef profesional. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjaga cita rasa dan konsistensi rasa produk yang dimiliki oleh Resto Omah Joglo. Tetapi kerjasama ini terkendala oleh kurangnya chef yang berlisensi di daerah Karawang. Maka Resto Omah Joglo harus mendatangkan chef profesional yang sudah berlisensi dari luar Karawang. Resto Omah Joglo juga memiliki menu paket booking seperti paket ulang tahun, paket arisan, paket nasi box, paket gathering, paket pernikahan, dan juga tempatnya bisa dijadikan sebagai tempat prewedding. Selanjutnya dari segi tempat, Resto Omah Joglo melakukan strategi dari tempat yaitu yang pertama ada live musik. Live musik ini dahulu dilakukan setiap hari, tetapi banyak saran dan masukan oleh konsumen agar tidak mengadakan live musik setiap hari. Maka saat ini live musik yang dilakukan oleh Resto Omah Joglo setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu. Kedua, free wifi. Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan oleh banyak masyarakat. Maka tidak heran kalau Resto Omah Joglo memasang free wifi di tempat resto tersebut. Karena banyak yang
datang ke tempat makan atau resto atau kafe yang hanya ingin menikmati fasilitas wifi-nya saja, seperti untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu yang lain, dan juga atau untuk sekedar menggunakan media sosial saja. Ketiga, pembuatan dan pemasangan spanduk. Karena letak resto Omah Joglo agak sedikit ke dalam dari jalan raya, maka manajer resto mengusulkan untuk membuat spanduk yang besar dan dengan kata-kata yang kekinian dipasang di jalan arah masuk ke resto Omah Joglo, dan diharapkan spanduk tersebut dapat menarik masyarakat yang lewat. Selanjutnya dari segi harga. Harga yang ditetapkan oleh resto Omah Joglo cukup murah dan juga terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah. Berikut adalah daftar harga yang dimiliki oleh resto Omah Joglo. Ini adalah harga untuk makanan, ini adalah harga untuk bakmi, ini adalah harga untuk minuman dingin, ini adalah harga untuk minuman panas, ini adalah harga untuk snack, ini adalah harga untuk gorengan. Untuk harga menu paket booking, yang pertama untuk harga paket ulang tahun, paket gathering, paket arisan, dan paket nasi box, yaitu minimal pemesanan adalah 30. Maka 30 dikali 15.000 atau dikali 20.000 tergantung paket A, B, atau C yang akan dipesan sesuai dengan kesepakatan yang dipilih oleh pemesan dan pihak resto. Selanjutnya dari segi promosi, rencana ke depan yang akan dilakukan oleh resto Omah Joglo yaitu pembuatan konten marketing yang direncanakan langsung oleh manajer resto Omah Joglo. Beliau mengatakan ke depan akan mengadakan acara musik atau stand up comedy yang dibintangi oleh artis seperti Indro Warkop, karena beliau sangat bersahabat baik dengan Indro Warkop. Kemudian pada saat acara berlangsung akan dibuatkan video oleh tim marketing resto Omah Joglo, dan video tersebut akan diposting melalui akun Facebook, Instagram, dan juga YouTube oleh tim marketing resto Omah Joglo. Dan jika ingin strategi konten marketing ini lebih tepat sasaran, maka yang mengupload video tersebut harus sudah memiliki subscriber yang banyak, maka akan menambah pelanggan potensial yang akan datang ke resto Omah Joglo. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Resto Omah Joglo yang terletak di Perum Purit Luk Jambe Blok A1 nomor 53 sampai 54 Luk Jambe Karawang adalah perusahaan UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner yang mengambil konsep tradisional Jawa khususnya Jogja untuk menarik minat pengunjung. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh resto Omah Joglo agar masyarakat mengetahui keberadaan resto dan juga produk yang dimiliki oleh resto, yaitu dengan menggunakan konsep 4P. Untuk segi produk, yaitu yang pertama online promotion, pergantian menu, kerjasama dengan online food, kerjasama dengan chef profesional, dan paket menu booking. Dalam segi tempat, yaitu free wifi, live musik, dan juga pemasangan spanduk. Dari segi harga resto Omah Joglo sangat terjangkau. Dan yang terakhir dari segi promosi, akan dilakukannya konten marketing. Selanjutnya saran, selama melakukan kerja praktik di resto Omah Joglo, saya dapat memberikan saran agar rencana strategi marketing segera dilakukan untuk lebih meningkatkan omset penjualan dan juga untuk meningkatkan citra resto itu sendiri. Berikut ada foto-foto kegiatan saya selama kerja praktek. Berikut akan saya tampilkan video sekilas tentang kerja praktek yang saya lakukan di resto Omah Joglo. Selamat menyaksikan. Ini editing atau pembuatan SOP, job description, standar operasional prosedur untuk resto Omah Joglo. Ini cukup menyita waktu karena pembuatan banyak sekali editing.
Sekian presentasi online dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.